Terima kasih kami kepada Anda pembaca setia halkahalki.com. Tanpa dukungan Anda kami tak berarti apapun. Tetaplah jadi pembaca setia kami. Bro, kuliah masuk. Nggak bisa semua. Laki-laki. Wan mana? Go, Wan. Sekretaris DKD, Dua Kepala Satpol PP, yang mungkin masih di luar Kapolda selaku Ketua Pansel, yang kami hormati semua para guru yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Tentunya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan waktu mengikuti pertemuan silaturahim antara pemerintah Kota Langkat dengan Bapak Ibu para guru yang ada di jajaran. Saya berharap Bapak Ibu para guru mudah-mudahan nanti bisa kita harapkan ya, apa yang diputuskan oleh Bapak Bupati Langkat, tentunya itu harapan kita semua. Pada kesempatan ini kami serahkan kepada Bapak Kepala BKD Kabupaten Langkat. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul pada ya. Kalau memang Bapak Ibu semua tidak bisa menerima apa yang kami sampaikan, kita berdialog ini bagaimana? Ayo kita buka pikiran ini. Kami selaku pansi baru dites. Ada yang sudah berulang kali? Baik. Nanti kita ini kan. Kami mau urut dulu mekanisme yang ada. Ya. Pelaksanaan tes ini saya bertugas baru kurang lebih 10 bulan di BKD, ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa beraudensi, bertatap muka. Ada yang bilang sebagian ada aksi demo. Saya bilang nggak ada demo. Iya, mana mungkin ada demo antara bapak sama anak. Yang ada aksi damai. Jadi saya luruskan sedikit ya. Ketika saya baca beberapa WA yang masuk sebelum oleh BKM sendiri memotong 30%. Itu yang disampaikan ke saya. Nah saya bilang saya nggak mau tahu. Saya minta ini supaya dijelaskan, supaya jangan ada mispersepsi. Karena saya capek-capek minta ke Jakarta supaya saudara-saudara saya yang ada di Guru Honor ini
bisa semuanya tertampung di kegiatan. Itu tujuan saya. Makanya kuota kita termasuk yang tertinggi di Sumatera Utara. Nah, kita minta pertanggungjawaban BKN, kenapa dipotong? Itu yang pertama. Karena ini sudah diumumkan. Kita yang masih polos-polos ini nggak tahu ada belakangan pemotongan 3. Saya sendiri nggak tahu. Kalau tidak ada dikali 70%, ya itulah teknis mereka. Saya kan nggak ngerti itu. Saya kepinginnya bagaimana mereka bisa diterima di P3K. Nah, jadi setelah saya pelajari, saya bilang ke Pak Seiko, tolong diterima mereka yang, tapi yang utama yang passing grade dulu, ya. Mohon maaf kalau yang nggak lulus gimana kita mau dobrak ke sana gitu ya. Betul ya? Jadi ini adalah merupakan hak dan tapi nggak apa-apa. Saya kan betul, saya tadi disampaikan banyak kan jadwalnya itu. Saya minta mereka yang passing grade sudah lulus ini mendapat skala prioritas untuk yang berikutnya lulus. Ya. Sebentar dulu ya, nanti saya kasih kesempatan ya. Saya mau minta, ini kan saya yang saya bilang ya, supaya ke depan ini yang sudah basic grade untuk bisa digaransi oleh BKN supaya bisa lulus. Itu permintaan saya ya. Ini kan kita belum melakukan komunikasi nih. Saya berusaha melakukan approach pendekatan dengan BKN supaya tidak ada isu ya. Kalaupun seandainya nanti ada pola yang lain, umpamanya CAT murni atau lain sebagainya, itu yang saya minta adalah menggaransi untuk mereka-mereka yang sudah lulus itu. Itu dia ya. Jadi anak-anak saya ini kan guru ya, kita tunjukkan sikap sebagai seorang guru ya. Saya mau melayani ini karena saya berdiri bersama dengan saudara, bukan karena kalau ada yang bilang takut. Nggak ada yang saya takut ini, jujur saya. Tapi saya punya tanggung jawab. Berkat doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian, saya bisa berdiri di sini. Saya sadar ini. Mungkin. Kita minta supaya itu tak mungkin. Kita minta pertanggungjawaban dan penjelasan, iya. Ya, kita minta pertanggungjawaban dan penjelasan dari BKN, oke. Nggak apa-apa. Kalau ada nanti yang mau ikut ke Jakarta dengan kepala dinas, pergi ke BKN, dengan BKD kita tanya. Tapi nggak mungkin semua, ya. Terus terang aja, nggak ada juga yang mampu membiayai ongkosnya ke sana. Mereka sudah ada buat tulisan, saya dengar penjelasan terkait itu. Tapi alangkah baiknya kalau itu kita dengar langsung. Ya, dari saya hanya berpikir bagaimana memperjuangkan saudara-saudara sekalian yang sudah passing grade kecuali yang tidak lulus, untuk bisa diperjuangkan nanti bagaimana polanya untuk langsung terdaftar di P3K. Nah, oke. Sampai di situ, tolong silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan yang mewakili. Selamat pagi, menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati Langkat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bapak BKD yang Langkat, dan Bapak Sekda Kabupaten Langkat. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Rizal dari Tanjung Pura. Ada hal yang menarik, Pak. Ini kita diskusi, mohon kawan-kawan tertib ya. Kita bersama Bapak Bupati, luar biasa. Bapak Bupati mau bersama-sama kita untuk mendengarkan aspirasi kita dan berdiskusi sama kita. Mari kita tepuk tangan untuk
Ini sangat menarik tadi Pak yang disampaikan oleh dari Bapak DKI, ya kan, ini sangat menarik dari kami. Beliau sendiri menyampaikan tidak pahamnya tentang SKTP itu apa. Itu yang pertama. SKTP itu tidak termasuk wajib di dalam aturan P3K pada tahun 2023. Tidak wajib. Di 34 kabupaten kota Sumatera Utara yang menggunakan SKTP itu hanya, kalau tidak silap saya itu Madinah, Batubara, Rabura, dan terakhir Langkat yang menyusul. Yang menjadi pertanyaannya juga, ini juga menarik juga Pak. Oke, tidak ada masalah dengan SKTP itu. Di Kemendikbud nomor 298, CAT itu 70% diambil dari lab score, baru 30% itu diambil dari SKTP nilai teknis. Oke. Di sini ada penguji. Pengujinya itu satu orang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Artinya kalau kita Kabupaten Langkat. Satu orang mewakili Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat. Di situ ada 10 kriteria dalam penilaian. Tim penilai itu salah satunya untuk salah satu penilaiannya itu kematangan moral dan spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perlindungan dan kerjasama dan kolaborasi. Oke, itu tidak masalah. Ya, ini tolong kawan-kawan pahami. Nilai itu tidak ada dikurangi. Ini harus kita pahami sama-sama. Bahkan nilai kita itu ditambah. Ini persepsi ini tolong jangan dibawa. Nilai kami dari 500 menjadi 400 enggak Bapak. Ditambahin. Ya, itu jangan persepsi itu dibawa keluar, itu salah. Kita bahkan mengucapkan terima kasih dulu terlebih dahulu sama Bapak ini telah menambahkan nilai kita. Yang jadi pertanyaannya Pak, satu saja. Landasan penilaian kami itu apa? Berdasarkan apa? Karena poin bobot skor dari 30% itu 15 sampai 135 poin penambahan nilai teknis. Yang ini semua Pak, termasuk saya, kalau dalam perankingan lab score per mata pelajaran itu masuk di urutan 60. Olahraga yang diterima 80. Bobot nilai saya itu 21 yang diberikan dari SKTT. Jadi tim penilaian 1 mewakili Kabupaten A Dinas Pendidikan Langkat 10,5. BKD menilai saya 10,5. Yang jadi pertanyaan, dasarnya itu apa? Dasar memberikan nilai itu 10,5 itu apa? Dan tidak ada pemberitahuan atau wawancara atau ada edarannya seperti itu. Tes itu saja yang dipertanyakan Pak. Jadi dan kami itu menilai kami itu dari mana? Apakah kami guru-guru tidak bermoral Pak? Masa nilai yang teknisnya 400 dikasih 15 terletak ke bawah Pak? Jadi saya lucu Pak. Saya itu keaktifan dalam organisasi profesi. Kebetulan saya guru olahraga, administrasi saya, SK saya lampirkan di pemberkasan. Moral, tak bermoral kami Pak. Nah itu yang satu poin. Masa kami dikasih nilai yang serendah-rendahnya, yang nilainya anjlok teknisnya didongkrak 135. Dasarnya penilaian. Satu lagi, ini juga menarik Pak. Tadi itu kata Bapak BKD, beliau tidak paham. Mengapa digunakan kalau tidak paham? Tetangga kita itu tidak ada. Bijai tidak ada menggunakan SKTP Pak. Medan tidak ada. Jadi Serdang tidak ada. Mereka murni menggunakan CAT. Dan website pemberitahuan
dari Dinas Peternakan itu SKTT-nya itu 15 Desember. Oke, ini kita main logika Pak ya. 15 Desember. Pengumuman itu tanggal 22. Logikanya berapa hari setelah peternakan 23 kecamatan menyeleksi kami, SKTT kami, menilai kami, udah nggak logis dalam pikiran kami. Itu saja. Jadi kami mohon kejelasan dari Bapak BKD maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, dasar pendidikan kami itu bagaimana, dan adakah pengujinya yang menguji kami saat SKTT atau bayang-bayang bagaimana? Kami tidak mau spekulasi yang tidak. Saya di sini menyampaikan, mohon maaf kawan-kawan, nilai kita tidak dikurangi, ya, tidak dikurangi. Mbak, kita ucapkan terima kasih pada Bapak. Tepuk tangan nih, Pak. Yang bermasalah landasan penilaiannya itu apa? Itu saja. Terima kasih dari saya Pak Wahyu Maruja. Mohon penjelasannya atau ada dari yang lain. Silakan. Ini Pak guru dan kami ada 3 orang dulu. Ya, saya pikir itu permasalahan yang global ternyata. Ya, oke. Saya akan minta kepada beliau ini untuk memberikan penjelasan. Karena saya sendiri terus terang kita tertib aja, nggak usah santai-santai aja. Yang penting ada penjelasan yang logis, itu kan yang diminta. Ya, saya tidak melihat ada apa kok nilainya 10,5 begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari salah satu, mungkin dari Pak Saiful, ya. Tapi kita ini sifatnya diskusi ya. Nggak ada hal yang nggak benar kita perbaiki, oke? Terima kasih Pak Bupati untuk para guru sekalian. Terima kasih atas masukannya. Awalnya juga kronologisnya ini kami juga yang pertama melaksanakan sistem CAT yang pertama dilaksanakan tahun 2000 ya, kalau nggak salah, sistem CAT murni. Pada saat itu saya memang berharap banyaklah yang lulus yang sudah lama-lama mengabdi. Ya, begitu kami lihat evaluasi tim dari pada saat itu, yang masuk ke Singgrade waktu itu hanya 3 orang lulusnya. Itu pun saya melihat, coba teliti dulu, lihat dulu siapa-siapa orang mana yang 3 itu. Ternyata itu di luar Langkat. Serta merta saya surati Menteri Pendidikan belum 10 menit dari nilai yang kami tidak tahu juga di mana seringnya aplikasinya. Kalau tentang kekecewaan, ya, tolong dicari informasi. Kalau tentang kekecewaan, saya juga kecewa. Tolong dicari kemanakan saya kandung, namanya Siska Anda ini Pematang Delik, Kecamatan Secanggak, catat, tidak lulus. Ya. Siska Anda ini Desa SD Pematang Delik, Kecamatan Secanggak, tidak lulus. Kemudian adik saya Junaidi, adik ipar kandung di Kecamatan Wangbo, tidak lulus. Ya. Jadi tolong dipahami juga, aplikasi ini juga tolong dicatat itu. Jadi jangan merasa bahwa saya tertarik dengan Pak Bupati tadi, solusi yang ditawarkan beliau supaya diangkat semua Pesinggrade ini. Ini solusi kita, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu barangkali Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 2 orang perwakilan ikut dengan dinas. Kita minta bicara di sana skala prioritasnya. Saya akan gunakan semua jalur untuk itu. Yang Pesinggrade, ya, saya enggak.
Kenapa? Iya iyalah, tapi kan ada juga di luar kalian yang nggak lulus ini. Kenapa? Hah? Kan ada yang TL ya, semuanya. Begini, yang ikut ujian ini 2000 lebih. Satu orang bicara, gimana? Ini Pak Bupati yang kami hormati, SKTT itu tidak wajib. Bukan. Gini, untuk yang passing grade itu ya? Iya, yang passing grade. Yang passing grade itu untuk tahun 2023 pengadaan ASNP 3K, ya kan? Itu nomor 649. Iya. Kemenpan RB. Oke. Formasinya itu 1P1. P1 itu prioritas 1. Ini kita jelaskan dulu, kawan-kawan. P1 itu adalah kategori yang sudah passing grade tahun 2021 yang belum ada penempatan, Pak. Ya. Lalu dan Kabupaten Langkat sudah selesai. Tidak ada lagi, Pak. Semua sudah terisi di tahun 2020. Begini yang saya maksud, saya nggak masuk ke ranah itu ya. Iya. Ini kan namanya seleksi, evaluasi ya. Yang saya dengar ada yang TL. Yang TL itu hanya Satu-satu jawab. Ini saya mau terus saya diskusi atau saya tinggalkan. Nah, oke, kita cari solusi yang jelas. Seperti yang saya sampaikan, saya pastikan saya akan berpihak kepada saudara sekalian. Makanya saya mau informasi yang utuh. Coba disampaikan. Yang TL itu yang mana? Gini Pak, berdasarkan Permenpan RB 649 itu juknis untuk jabatan fungsional guru dan formasi untuk khusus itu tidak ada passing grade Pak. Oke. Jadi yang ada adalah perankingan, maka statusnya adalah P, Ya. bukan TL. Bukan TL. Iya, berbeda Itu Pak dengan. Balinas. Hah? Jadi ini semua dinyatakan P. Iya benar Pak. Semua kita berjuangkan, apa salahnya? Hah? Iya. Jadi begini, aku ini kan awam, jangan kalian paksa semua menjerit-jerit, aku nggak ngerti. Kalau semua sudah P, semua kita berjuangkan, ya. Cocok? Oke, ya ini saya kan waktunya juga masih ada kegiatan-kegiatan lain, ya. Saya sampaikan sebentar ya. Nanti siapa yang mewakili ditunjuk 2 orang. Untuk nanti ini kita pastikan bahwa yang passing grade itu kita urus untuk nanti di periode berikut. Saya buat kotanya. Apa yang geleng-geleng, coba kasih mic-nya sama dia. Pak, Namanya, nama siapa? nama saya Irwan Sapa. Saya dari Tanjung Pura, Pak. Nah, kalau Bapak bilang untuk tahap selanjutnya atau penerimaan selanjutnya, kami semua guru-guru honor se-Kabupaten Langkat tidak setuju, Pak. Karena apa, Pak? Nah, saya sendiri, Pak, pada saat ujian CPKN, saya berada di peringkat 8 dengan formasi 10, Pak. Nah, terjadi dengan Bapak Bima tadi juga yang turun, Pak. Jadi saya turun di peringkat terakhir, Pak. Iya. Nah, sementara di atas saya peringkat 7 itu atas nama Muhammad Gaddafi. Sorry Pak, dia berada di posisi 11, saat ini berada di posisi 9 Pak, Iya. lulus. Oke. Nah, itu tadi Pak. Jadi kalau semisal kami harus menunggu, kenapa nggak mereka yang nilainya tinggi itu aja menunggu? Tunggu ya. Bagus itu pendapatnya. Nggak apa-apa. Cara yang kamu bilang boleh juga ditawarkan nanti ke Mendikmas. Ini dibawa persoalannya. Iya, tapi kalau Bapak bilang untuk selanjutnya, kami semua nggak setuju Pak. Tunggu, jangan nggak setuju mau bilang apa kita? Ya, Batal Pak. tunggu dulu sebentar. Itu kan yang saya tawarkan. Terus Anda ada permintaan supaya yang ini bisa dirubah. Ikut aja nanti perwakilannya ke sana. Kalau bisa rubah aja. Nggak ada masalah sama saya. Saya nggak punya kepentingan. Udah cukup. Kita nggak bertanya jawab di sini. Saya cuma minta pendapat. Ya, tolong dihargai juga saya. Kalau itu pendapatnya, silakan nanti dibuat aja di dalam notulen kita pertemuan ini.
Ada permintaan dari kawan-kawan begini. Ini yang memutuskan bukan kita. Kita hanya menawarkan kuota, sekian dapat jatah kita, itu yang kita masukkan. Bahwa terjadi ada permasalahan itu nanti kita sampaikan. Kita mau yang ini gak usah dipakai, silakan. Ditanya ke sana. Kalau itu diperkenankan, kita terima apapun keputusan dari sana. Paham kan? Nah, ya jangan kita didesak dengan yang bukan menjadi otorisasi kita. Sampaikan umpama, contoh, yang tadi dibilang siapa namanya dek? Saya dikasih nilai 10,5 jadi 21, ini nggak mungkin Pak, nanti disampaikan. Diakomodir persoalannya, ini yang terjadi. Dengan begitu kami berkesimpulan Pak supaya ini dirubah aja nggak ada masalah. Tapi yang berhak merubah itu bukan Langkat loh. Paham ya? Paham maksud saya? Saya tidak punya wewenang. Kalau saya yang merubah sekarang. Gak ada masalah, kita tampung permasalahannya. Tapi wewenang itu ada di pusat. Ya, silakan akomodir permasalahan seperti yang mungkin 1-2 tadi yang 2 disampaikan. Silakan aja catat. Saya merasa dirugikan karena ABCD. Kalau mereka punya kesimpulan bahwa ini bisa dirubah, kita terima. Tidak ada masalah. Paham ya? Ini kan banyak yang merekam nih bahasa saya, supaya nanti diviralkan aja. Sekarang per detik sampai kok. Saya juga kepingin orang BKN dengar ini apa yang saya sampaikan. Jangan ada sistem-sistem yang merugikan anak-anak saya di Langkat itu. Ya. Karena PKN itu jelas dia 70%-nya itu jelas nilai kami segini. Kami tidak ada keberatan mengenai hal tersebut. Yang jadi permasalahan Pak, tambahan nilai yang didapatkan SKT dari BKD. Pihak BKD sekarang seperti saya Pak, nilai total saya 562. Teknis saya lupa, pokoknya setelah penambahan dari BKD itu dari total 135. Saya cuma dikasih 15,75 Pak. Nah ini jadi pertanyaan saya tuh Pak, tolonglah dijelaskan itu dulu Pak. Karena kalau itu berlarut-larut sampai kapan ini nggak selesai. Jadi baik. Itu aja Pak, dulu pertanyaan saya. Begini. Terima kasih. Ini Pak. Tadi kan secara gamblang sudah saya nggak usah berdiri.